Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wisnu Indra Nugraha dengan NIM 22020021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor listrik 3 fasa dengan kelompok saya sebagai berikut. Yang pertama ada Mas Gunawan dengan NIM 22020003. Yang kedua Desta Saputra dengan NIM 22020007. Dan yang ketiga ada Mas Muhammad Ilham Pangestu dengan NIM 22020018. Dan yang keempat Wisnu Indra Nugraha dengan NIM 22020021. Sejarah motor listrik 3 fasa. Pada tahun 1885 hingga 1889 melihat invensi sistem tenaga listrik 3 fasa yang menjadi basis transmisi daya listrik modern dan motor listrik yang terdepan. Inventor tunggal dari sistem tenaga 3 fasa tidak bisa disebutkan. Terdapat kurang lebih beberapa nama yang dikenal terlibat secara mendalam dalam invensi ini. Ada Bradley, Dolbrowski, Ferraris, Hasselwander, Tesla, dan Wenstrom. Kini motor listrik 3 fasa digunakan paling banyak dalam aplikasi dinamika sebagai contoh di robot dan mobil listrik. Motor ini dikembangkan pertama kali oleh Friedrich August Hasselwander pada tahun 1887. Motor listrik 3 fasa yang memiliki kesuksesan tinggi dibuat pertama kali oleh Michael Dobrowolski pada tahun 1889. Saat ini, motor ini adalah mesin yang paling sering diproduksi dalam rentang daya 1 kW dan di atasnya. Selanjutnya, pengertian motor listrik 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Listrik 3 fasa adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral atau sering disebut ground. Sedangkan menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel pertegangan listrik dan 1 kabel netral. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah, dan perawatan yang mudah. Perbedaan motor listrik 3 fasa dan 1 fasa. Yang pertama, motor induksi fase tunggal menggunakan pasokan fase tunggal untuk operasinya, sedangkan 3 motor induksi 3 fase menggunakan pasokan 3 fase untuk operasinya. Untuk motor induksi fase tunggal, torsi awal rendah, sedangkan motor induksi 3 fase torsi awal tinggi. Untuk motor induksi fase tunggal, mereka mudah diperbaiki dan dirawat. Untuk motor 3 fase induksi fase sulit untuk memperbaiki dan memelihara. Untuk motor induksi fase tunggal sederhana dalam konstruksi, andal dan ekonomis dibandingkan dengan motor induksi 3 fase. Dan 3 motor induksi fase kompleks dalam konstruksi dan mahal. Motor induksi fase tunggal efisiensi kurang, sedangkan untuk motor 3 fase efisiensi tinggi. Motor induksi fase tunggal faktor daya rendah dan
Kalau motor induksi 3 fase, faktor daya tinggi. Motor induksi fase tunggal, mereka sebagian besar digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti penggiling mixer, kipas angin, dan kompresor. Sedangkan untuk motor induksi 3 fase sebagian besar digunakan dalam industri. Konstruksi motor listrik 3 fase. Motor induksi 3 fase memiliki 2 komponen dasar, yaitu stator dan rotor. Bagian rotor dipisahkan dengan bagian stator oleh celah udara yang sempit atau air gap dengan jarak antara 0,4 mm sampai 4 mm. Tipe dari motor induksi 3 fase berdasarkan lilitan pada rotor dibagi menjadi 2 macam, yaitu rotor bilitan atau wound rotor adalah tipe motor induksi yang memiliki rotor tersebut terbuat dari lilitan yang sama dengan lilitan statornya, dan rotor sangkar tupai atau squirrel cage rotor, yaitu tipe motor induksi di mana konstruksi rotor tersusun oleh beberapa batangan logam yang dimasukkan melewati slot-slot yang ada pada rotor motor induksi. Kemudian setiap bagian disatukan oleh cincin sehingga membuat batangan logam terhubung singkat dengan batangan logam yang lain. Cara kerja motor listrik 3 fase. Pada saat belitan stator diberi tegangan 3 fase, maka pada stator akan dihasilkan arus 3 fase. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Medan putar akan terinduksi melalui celah udara menghasilkan gegel induksi atau gegel lawan pada belitan fase stator. Medan putar tersebut juga akan memotong konduktor belitan rotor yang diam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan relatif antara kecepatan fluksi yang berputar dengan konduktor rotor yang diam, yang disebut juga dengan slip. Akibatnya adanya slip, maka GGL atau gaya gaya listrik akan terinduksi pada konduktor rotor. Jenis-jenis motor listrik 3 fase. Yang pertama, motor listrik 3 fase tipe rotor sangkar tupai atau squirrel cage motor. Yang kedua, motor listrik 3 fase tipe rotor belitan atau wound rotor. Yang ketiga, motor listrik 3 fase tipe rotor sangkar tupai atau squirrel cage motor adalah tipe motor induksi yang konstruksi rotornya tersusun dari beberapa batangan logam yang dimasukkan melewati slot-slot yang ada pada rotor motor. Kemudian pada setiap bagiannya disatukan oleh cincin. Akibat dari penyatuan tersebut terjadi hubungan singkat antara batangan logam dengan batangan logam lainnya. Starting motor induksi 3 fase tidak memiliki permasalahan yang cukup besar seperti pada motor sinkron. Pada dasarnya, motor induksi daya kecil dapat di-start langsung hanya dengan menghubungkan dengan sumber tegangan. Namun, untuk motor induksi yang besar, hal ini tidak dapat dilakukan karena arus start yang relatif besar, yaitu 2-7 kali arus nominal. Pada saat motor induksi dalam keadaan start, frekuensi rotor dan reaktansinya tinggi, yaitu dengan slip 100%. Jadi dalam rangkaian rotor yang sangat reaktif,
arus rotor tertinggi generator dengan sudut yang besar. Ini akan menghasilkan arus start yang tinggi pada faktor daya rendah. Motor listrik 3 fase tipe rotor belitan atau wound rotor. Adalah tipe motor induksi yang lilitan rotor dan statornya terbuat dari bahan yang sama. Motor jenis ini berjalan berdasarkan prinsip hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ketika belitan stator bersemangat dengan pasokan AC, belitan stator menghasilkan flux magnet. Berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday, belitan rotor induksi dan menghasilkan arus flux magnet. EMF terinduksi ini mengembangkan torsi yang memungkinkan rotor berputar. Aplikasi motor listrik 3 fase dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa motor listrik 3 fase banyak digunakan pada industri berikut adalah salah satunya. Penggunaan motor listrik pada konveyor. Konveyor adalah alat yang digunakan untuk mengangkut bahan produksi yang berbentuk padat dari satu proses ke proses lainnya. Pengereman yang paling baik dengan pengereman dinamik karena kemudahan pengaturan kecepatan pengereman terhadap motor listrik 3 fase. Oleh sebab itu, tepat kalau menggunakan motor 3 fase karena dengan motor 3 fase akan menghasilkan daya yang besar dan sistem pengereman yang cepat. Berikutnya adalah pada eskalator atau tangga berjalan. Eskalator adalah alat transportasi antar lantai pada gedung bertingkat yang menggunakan tangga berjalan yang digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik yang digunakan adalah motor listrik 3 fase yang berkekuatan sebesar 11 kW. Berikutnya adalah pada elevator atau lift. Elevator berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Mesin penggerak lift menggunakan motor listrik 3 fase yang putarannya diteruskan dengan transmisi roda gigi cacing. Motor penggerak ini dilengkapi dengan rem magnet atau magnetic brake yang berfungsi menahan motor ketika kereta elevator telah sampai pada lantai yang dituju. Pergerakan cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC atau Programmable Logic Control. Berikutnya adalah pada mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin terbatas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Motor listrik yang digunakan adalah motor listrik 3 fase yang berfungsi merubah energi listrik menjadi energi gerak sehingga mesin bisa berfungsi.
Kelebihan motor listrik 3 fase. Yang pertama, konstruksi motor sederhana dan kuat. Yang kedua, harga yang murah dan ketahanan tinggi. Yang ketiga, biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Yang keempat, memiliki 4 kutub sehingga tenaga lebih besar. Dapat digunakan tanpa kapasitor. Sekarang kerugian motor listrik 3 fase. Yang pertama, konsumsi arus besar. Yang kedua, arus star yang besar. Yang ketiga, jika mengalami kerusakan khususnya pada kumparan akan cukup mahal memperbaikinya. Yang keempat, hanya bisa dijalankan menggunakan listrik 3 fase untuk torsi yang kuat. Dan yang kelima, semakin besar beban yang digunakan, semakin mahal harga. Rumus dan contoh soal. Contoh soalnya, motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fase. Kecepatan rotor pada penuh adalah 1140 rpm. Tentukan yang pertama, kecepatan sinkron dari medan magnet. Yang kedua, slip per unit. Dan yang ketiga, kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi slip. S sama dengan 0,02. Jawab keterangan P sama dengan 6, F sama dengan 60 Hz, dan NS sama dengan 1140 rpm. Kecepatan sinkron NS sama dengan 120 per P dikali F sama dengan 120 dikali 60 dibagi 6 sama dengan 7200 dibagi 6, dan hasilnya sama dengan 1200 rpm. Itu untuk hasil kecepatan sinkron. Kemudian slip per unit, dan rumus S sama dengan NS dikurangi NF dibagi NS sama dengan 1200 dikurangi 1140 dibagi 1200 sama dengan 60 dibagi 1200 sama dengan 0,05 atau 5%. Itu adalah hasil dari slip per unit. Kemudian untuk kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,2, dan rumus S sama dengan NS dikurangi NF bagi NS sama dengan 1 dikurangi NF per NS. 0,02 sama dengan 1 dikurangi NF dibagi 1200. NF sama dengan 1 dikurangi 0,02 dikali 1200, dan sama dengan 1176 rpm. Dan itu adalah hasil kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S 0,02. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.